Yang saya hormati Sekretaris Umum Pucuk Pimpinan KJPN, Bapak Pembawa James Rumani, Magister Teologi, bersama dengan jajaran Pucuk Pimpinan KJPN, Bendahara Umum, Bapak sahabat saya Victor Rompas. Yang saya hormati kami yang telah melayani ibadah, Ibu Gembala Vera Amesa Linton, Magister Teologi, Komisi Remaja Pucuk Pimpinan KJPN, Ketua Penatua Pak Charles Lepa, Sarjana Ekonomi bersama dengan seluruh jajaran. Yang saya hormati Saudara Ketua Panitia Pelaksana Dr. Yohanes Bika Kamari APMSI, juga Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Riau, pimpinan sidang KJPN Paulus Taguna, para pimpinan wilayah, pimpinan sidang, Bapak Ibu Gembala KJPN, seluruh peserta rapat konsultasi tahunan Komisi Remaja KJPN, Bapak Ibu undangan yang dikasihi dan berbahagia Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Saudara-saudara, padahal 1 minggu yang lalu 14 rumah hilang. Ada 1 gereja yang rusak parah. Ada 9 rumah yang rusak parah akibat gelombang pasang dan angin puting beliung yang kemudian hampir merusak banyak tempat di Kabupaten Riau. Tapi ketika pendeta, bendahara, pimpinan KJPN datang, suasana menjadi teduh. Rupanya Tuhan menuntun dan menyertai, sehingga alam pun terlihat mendukung pelaksanaan kegiatan. Terima kasih seluruh pimpinan yang hadir dan melaksanakan acara hari. Di sini adalah kabupaten dengan pulau terluar dan pulau perbatasan. Kalau disebut sebagai pulau perbatasan, maka ada Miangas yang menjadi perbatasan antara Indonesia dengan Filipina, dibatasi oleh Pulau Miangas. Di sini Kabupaten Kepulauan Riau memiliki pulau terluar. Pulau terluar itu adalah Pulau Kebaluan. Di sini tempat. Dan berbatasan dengan Guam, ada berbatasan dengan Jepang, laut Cina Selatan, seperti itu gambaran. Dan kita pernah ada di wilayah terluar Indonesia. Dan remaja KJPN sekalian sudah hadir di sini merasakan kehidupan di pulau terluar Indonesia. Saya sebenarnya saudara-saudara sekalian, saat sekarang ini berpikir-pikir, kalau toh seandainya pelaksanaan sidang dilaksanakan pada tahun mendatang, BP Jalan tidak mau begini. Jalan hari ini saudara-saudara sekalian, sebenarnya ini menggunakan outreach. Saya membangun itu kurang lebih 15 tahun yang lalu dan belum pernah diperbaiki sampai hari ini. Ketika saya saudara-saudara sekalian dilantik, baru mobil jalan, kaget-kaget COVID menyerang, maka tidak ada bisa membuat proyek-proyek pembangunan. Sehingga saudara-saudara hari ini saya informasikan kepada warga jemaat di Taguna ini bahwa pemerintah pusat melalui APBD Kabupaten Kepulauan Riau telah menetapkan, telah mengasistensi untuk pembangunan jalan secara khusus di Kecamatan Kebaluan ini, saudara-saudara, secara khusus di Mamaran dan Taguna ini ada alokasi anggaran yang sangat besar, yaitu untuk pembangunan khusus jalan ini telah diasistensi kembali sebesar 25 miliar rupiah. Sehingga saudara-saudara, semua jalan di kota Mamaran ini akan dibangun pada tahun depan. Kemarin saya sudah mendengarkan sudah diasistensi oleh Kementerian
PU yang kemudian saat nanti akan pembangunannya mulai sekitar Februari Maret tahun 2023. Dan ini tentunya juga melihat pembangunan jalan di Moronging, di mana semua jalan sampai di belakang rumah dibuatkan aspal hot mix. Kalau di Moronging tahun lalu ada 19 miliar rupiah, di sini ada 28 miliar rupiah. Ditambah pembangunan jalan lingkar utara dari ujung pulau, ujung desa Perdana menuju ke arah utara sebesar 8 miliar rupiah, dan pembangunan jembatan yang 2 rusak itu sebesar 5 miliar rupiah. Jadi total saudara-saudara sekalian, untuk pembangunan jalan khusus di Pulau Terluar ini hampir mencapai 36 miliar rupiah. Dan ini tentunya membanggakan hati karena anggaran cukup besar. Bukan cuma di sini saudara-saudara sekalian, karena di Kabupaten Kepulauan Talaut di bagian utara Pulau Karakela, pada tahun kemarin kita juga mendapatkan rezeki pembangunan jalan, di mana total pembangunan jalan di Sulawesi Utara ini totalnya 600 miliar rupiah, dan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan jalan di Kabupaten Kepulauan Talaut itu totalnya 394 miliar rupiah. Artinya saudara-saudara sekalian, Kabupaten Kepulauan Talaut untuk tahun ini mendapatkan kebagian pembangunan jalan yang cukup besar. Namun mohon maaf, pada seluruh peserta sidang hari ini orang belum boleh kesetunjung itu jalan bagus, masih lubang-lubang. Karena ini bangunan jalan ini pertama saya bangun sekitar 15 tahun lalu. Waktu tahun 2003 pertama saya menjadi bupati Kabupaten Talaut yang pertama di sini. Jadi sebagai bupati kurang lebih sejak memulai kabupaten ini berdiri, kita menjadi bupati, menjadi ketua DPR dulu, kemudian menjadi bupati sampai hari ini dengan segala macam lika-liku yang mungkin para remaja sekalian sudah ketahui. Saya juga informasikan bahwa sebentar lagi pulau ini kemudian akan didorong untuk pembangunan radikal. Apa itu saudara-saudara? Karena sebentar sesuai dengan surat keputusan Panglima TNI bahwa di sini akan dibangun satu batalion. Jadi kemampuan batalion itu sama dengan rumah di TNI misalnya. Di sana akan dibangun kantor-kantor, kompi-kompi, lapangan sepak bola, rumah sakit, semua itu sama persis kapasitasnya dengan yang akan dibangun di Pulau Kalabuan. Jadi saudara-saudara sekalian, kemudian besar anggaran itu yang saya dengarkan dari TNI akan mencapai sekitar 3 triliun rupiah. Dan itu tentunya saudara-saudara, karena itu sudah SK, pembangunannya akan dimulai pada tahun depan. Semoga warga masyarakat di Pulau Kalabuan ini kemudian bisa beradaptasi dengan pertumbuhan dan perkembangan, sehingga para jemaah sekalian secara khusus para remaja untuk tolong lakukan sosialisasi, berikan dukungan untuk beradaptasi dalam pertumbuhan dan perkembangan pembangunan seperti yang akan dialami di Pulau Kalabuan. Tahun ini ada sementara pembangunan pembangunan rumah sakit Pratama dengan nilai kurang 71 miliar rupiah. Jadi bisa dilihat di sana sementara ada pembangunan rumah sakit yang besar. Begitu juga sementara akan ada penyelesaian pembangunan puskesmas modern di Damau. Begitulah saudara-saudara, tapi kita masih baru hati waktu datang pikir-pikir benar anak mau kritik apa ya. Karena itu jalan belum terlalu bagus. Benar Baru ini adalah sahabat baik saya. Dia dulu saya pernah mencoba memberi diri berkompetisi di dalam pemilihan gubernur kemarin. Pak Victor ini adalah ketua tim sukses saya. Itu dulu kan, tapi sekarang sudah ditukar hitung dari gereja, apakah masih boleh dan itu soal Bapak
sampaikan untuk kemudian mengomentari. KGTM ini menurut Pak Bendahara adalah gereja perjuangan. Perjuangan untuk kemudian menerapkan wawasan kebangsaan, agar supaya wawasan kebangsaan itu menjadi pemersatu. Semua kemudian memiliki wawasan kebangsaan untuk bersatu. Pancasila adalah alat pemersatu. Sehingga saudara-saudara sekalian, saya dulu sama-sama dengan Pak Victor waktu masih menjadi aktivis. Dulu orang kita pernah waktu masih mahasiswa menjadi juru bicara negara. Jadi itu BP7 sana menghasilkan penata-penata BP7. Saya bertugas untuk menekan, karena dulu orang diajar untuk kemudian dilatih Pancasila di Jakarta. Kemudian dikaitkan dengan KGTM. Saudara-saudara sekalian, orang yang memiliki wawasan kebangsaan, orang yang memiliki wawasan kebangsaan itu adalah orang yang mengekspresikan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu apa, saudara-saudara? Pancasila itu adalah nilai-nilai universal. Itulah alasannya kenapa kemudian Pancasila menjadi alat pemersatu. Terus orang bertanya, apa yang dimaksudkan dengan Pancasila sebagai alat pemersatu? Sedikit saya sharing dengan para remaja sekalian bahwa saudara-saudara sekalian, yang dimaksudkan dengan nilai universal itu adalah nilai yang berkaca pada pencipta. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, seperti misalnya ketika Dia menciptakan terang, kemudian orang bertanya-tanya, apa nilai universal dari penciptaan terang itu? Oh, pada akhirnya dapat kesimpulan bahwa Tuhan menciptakan terang agar supaya Dia bisa mengurai kegelapan, sehingga kemudian manusia bisa hidup di dalam kegelapan. Pada mulanya adalah kegelapan. Alam semesta ini gelap dan perlu terang sehingga manusia bisa hidup. Maka nilai universal dari penciptaan itu adalah terang itu sebagai simbol pertolongan Tuhan. Maka terang itu adalah karakter saling tolong. Sehingga kemudian ada juga penciptaan misalnya, kenapa kan Tuhan menciptakan atmosfer? Oh, ternyata ketika meteor datang, dia tabrak ke bumi, dia terbentang. Oh, ternyata Tuhan menciptakan atmosfer itu untuk melindungi ciptaan yang ada di bumi. Sehingga saudara-saudara, kenapa Dia menciptakan atmosfer? Karena karakter pencipta itu adalah karakter melindungi. Sehingga Tuhan disebut Maha Pelindung. Tuhan itu pelindung. Kenapa Dia melindungi? Oh, ternyata Dia mengasihi. Ternyata Dia mencintai. Maka semua karakter Tuhan tentang penciptaan itu disebut dengan nilai-nilai universal. Pejuang dalam gereja yang mengekspresikan wawasan kebangsaan adalah orang-orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Arti dari terang ini, saudara-saudara sekalian, dulu kita pernah masuk penjara. Dulu di dalam penjara kemudian kita menulis buku dengan merenungkan tentang seperti itu. Jadilah terang, sama yang seperti diungkapkan oleh pendeta tadi. Tetapi dari sisi yang berbeda karena kita hidupkan. Sehingga ternyata saudara-saudara sekalian, betul dalam tubuh manusia itu ada 3 hal. Pertama, tubuh manusia yang disebut tubuh yang fana, artinya dia memiliki batas waktu. Kemudian ada jiwa manusia. Apa itu jiwa manusia? Jiwa manusia itu kalau pendekatan psikologi approach itu dikatakan Pak Badas Sinatana, ketika Tuhan masuk di dalam tubuh manusia, apa yang terjadi? Ternyata saudara-saudara, Tuhan itulah yang menggerakkan ke jantung. Roh Tuhan itulah yang menggerakkan ke darah. Roh Tuhan itulah yang menggerakkan ke refleks saraf. Itu yang disebut dengan tanda-tanda kehidupan atau vital sign. Sehingga saudara-saudara sekalian, di dalam sistem saraf manusia ada 2. Ada sistem yang dikendalikan oleh pikiran dan perasaan atau jiwa manusia. Ada sistem yang dikendalikan secara otonom, artinya secara mandiri. Sehingga orang ada 2 sistem saraf.
sistem saraf pusat, dan sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom inilah yang menghadirkan kehidupan, yang kemudian digerakkan oleh roh. Ternyata roh ini bukan cuma sekedar menghadirkan kehidupan, dia juga adalah karakter yang tadi disebut dengan nilai-nilai universal. Sedikit yang terkait dengan jadilah. Biasa tadi pendeta sudah jelaskan secara teologis, itu sangat benar. Sehingga saudara-saudara sekalian, musuh dikuasai oleh terang. Terang itu artinya orang yang dikuasai oleh roh Tuhan. Terang ini disebut dalam satu Alkitab disebut terang. Hari ini kita sementara kita roh sementara menyala-nyala. Kalau roh kita menyala-nyala, saudara-saudara, artinya buah-buah roh sementara menguasai pikiran dan perasaan serta ekspresi dari manusia. Sehingga apa yang dikatakan oleh pendeta tadi, orang yang dikuasai terang Tuhan memiliki daya tarik. Orang yang dikuasai oleh terang Tuhan, dikuasai oleh roh Tuhan, akan mampu menjadi pemersatu. Karena di dalam ilmu ekspresi, saudara-saudara, ternyata kalau kita bicara begini, ada dua hal yang sementara berinteraksi. Apa itu? Pertama, interaksi yang keluar dari pikiran dan perasaan manusia. Kedua, yang keluar dari roh Tuhan. Sehingga saudara-saudara sekalian, jiwa manusia, pikiran dan perasaan itu pernah dan kita berbeda. Saya pasti berbeda dengan ketua GBI. Ketua Janus. Kita berbeda dengan Victor. Kita berkawan. Yang ada satu manusia pun di muka bumi ini yang sama. Semua berbeda. Sedangkan gambar identik sekalipun, tanya pada dokter gambar identik. Gambar identik itu gambar yang lahir dari satu telur. Jadi satu telur dia jadi dua anak. Gambar begitu pun masih berbeda. Apa dia berbeda? Dia punya muka sama, begitu hidung sama, rambut sama. Tapi setelah cek dengan dan pasti berbeda. Setelah cek dengan DNA pasti berbeda. Apalagi setelah cek pikiran, perasaan, memori dan dendam, pasti berbeda. Sehingga ternyata manusia dibedakan dari pikiran dan perasaan. Tapi kemudian jadi pertanyaan, kok apa dan yang mempersatukan manusia? Jadi saudara-saudara sekalian, mama dan anak berbeda, tetapi dorang dipersatukan oleh cinta, kasih, ketulusan dan keikhlasan. Papa dan anak berbeda, tetapi mereka diikat oleh cinta kasih. Suami dan istri, kadang-kadang orang jaga-jaga kalau remaja, jaga-jaga, saya pakai dorang satu perasaan. Ini kalau bahasa psikologi nol. Kenapa, saudara-saudara sekalian? Ternyata orang yang menikah itu bukan dipersatukan oleh pikiran dan perasaan, tapi dia dipersatukan oleh cinta, ketulusan dan keikhlasan. Ternyata cinta, ketulusan, keikhlasan yang baik itulah yang disebut dengan nilai-nilai universal yang diekspresikan dari roh Tuhan. Maka ketika orang, saudara-saudara sekalian, dikuasai oleh roh, maka dia kemudian dapat mempersatukan semua yang berbeda. Kalau misalnya penatua jemaat atau misalnya penatua remaja suka jadi pemimpin, bagaimana cara kemudian kita bisa mempersatukan remaja? Caranya adalah persatukan remaja dengan yang baik. Persatukanlah remaja dengan ketulusan, dengan kasih, dengan keikhlasan, bukan dari kepintaran dan kemampuan manusia. Saya kalau misalnya kita sama cerita sedikit pendeta, kita ini orang Minahasa, yang campur-campur, Minahasa tolek betul. Tapi waktu kita datang di tahun ini, saudara-saudara sekalian, 3 kali kita dorang pilih jadi bupati. Dorang tidak menghiraukan perbedaan. Karena Minahasa, nggak datang dari mana. Kemudian jadi pertanyaan, dari langsung dari bagaimana sampai masyarakat kalau mau memberikan kesempatan pandangan jadi pemimpin di tempat yang berbeda seperti itu. Maka di dalam berekspresi, saudara-saudara,
Perhatikanlah ini, jadilah terang dulu. Tetapi menjadi terang itu bukan untuk diumumkan. Menjadi terang itu bukan untuk dipamer-pamerkan. Menjadi terang itu artinya kita dikuasai oleh pikiran dan perasaan itu. Kita dikuasai oleh Roh Tuhan. Maka kemudian saudara-saudara, waktu kita menjadi bupati, kita kemudian bicara tentang kita visi dan misi, tetapi semuanya itu dilandasi oleh nilai-nilai sahabat. Seberapa besar kita berkasih, seberapa besar kita kejujuran, seberapa besar kita keikhlasan untuk membangun Kabupaten Kota. Karena itulah yang menjadi dasar merobohkan semua perbedaan yang kita akan hadapi. Sehingga saudara-saudara, kenapa pendiri-pendiri KKN ini kemudian menjadi tokoh-tokoh bangsa? Mereka saya juga bukan cuma sekedar kemampuan pikiran dan perasaan, tapi mereka adalah orang-orang yang dikuasai oleh waktu, orang-orang yang menjadi terang dan tidak untuk diumumkan, memiliki cinta dan memiliki kasih kepada sesama, bukan untuk diumumkan, tetapi itu menjadi potensi dalam pemilihan mempersatukan mereka. Itu sedikit di penatua dan pimpinan-pimpinan remaja sinode KJKN. Semoga saudara-saudara sekalian bila menjadi terang dan saudara kemudian bisa mempersatukan. Tengah bagaimana cara kemudian menjadi terang. Setelah mengulas, setelah merenungkan, kita mencatat di dalam buku. Tapi buku itu halaman 600 halaman. Sampai pada perenungan ini, bagaimana membuat Roh Tuhan menguasai dan berkobar pada jiwa manusia. Berdoa dengan benar, berusaha untuk berdoa dengan benar. Karena ternyata jiwa memiliki fungsi untuk menjadi charger dengan Roh Allah yang ada di dalam jiwa. Sehingga orang berdoa pikirannya kepada Tuhan. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, memori dan kehendak manusia. Sehingga saudara-saudara, kalau orang mau berdoa, dia berpikir mesti pada Tuhan. Tapi ada yang pikiran pada Tuhan, memiliki perasaan cabul yang namanya oleh bisa. Pikiran dan perasaan pada Tuhan, tapi dengan memori tentang kejahatan tidak bisa. Pikiran, perasaan, memori pada Tuhan, tapi bukan kehendak pada Tuhan. Maka 4 pilar jiwa itu akan menjadi jembatan kita kemudian diarahkan kepada itu. Ketika kita mengarahkan itu pikiran, perasaan, memori dan kehendak pada Tuhan, maka Tuhan akan kontak dengan Roh Tuhan yang ada pada manusia. Itulah yang kemudian di dalam Alkitab disebut Roh Tuhan berkobar-kobar. Roh Tuhan menyala-nyala. Ketika Roh Tuhan menyala-nyala, artinya pikiran dan perasaan Tuhan akan disuplai pada pikiran dan perasaan manusia. Maka manusia akan merasakan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kedamaian, dan itulah yang diekspresikan. Maka orang-orang yang seperti itu orang-orang yang menjadi terang. Berusaha untuk berdoa dengan baik, agar supaya saudara kemudian bisa menjadi pemimpin, saudara-saudara bisa menjadi orang yang diberkati, menjadi berkat sebagaimana yang disampaikan oleh pendeta. Saudara-saudara, kita dokter belajar tentang metafisika, belajar tentang fisika, biologi, kedokteran dan sebagainya. Dan kemudian dari perenungan inilah semoga itu menjadi sedikit masukan buat para remaja KJKN untuk bisa menjadi terang dan menjadi berkat bagi sesama. Tadilah bagi kita sambil kita berusaha supaya kemudian kita berbicara ini remaja beredengan, supaya itu jadi alas bagi kita untuk minta maaf. Siapa kita minta maaf, kita tahu remaja selalu tunggu dan jam 10 kamu minta mohon maaf sekali. Karena apa saudara-saudara sekalian, rupanya ini hari pahlawan. Jadi hari pahlawan kita mesti pimpin upacara. Kita sudah Pak Sekda, boleh justru kurang kasih informasi Pak Ketua remaja, boleh mulai juga. Nanti orang sampai di belakang. Untuk khusus, mulai jam setengah 12 acara tabur dulu. 1 jam khusus setengah 1. Makan saja jam 1 sampai kemari jam 2. Sehingga bagi itu berjalan.
sehingga kita tahu itu remaja Sopastio di sini satu ekspresi dari Tucikwa itu adalah ekspresi individual, salah satunya berpura-pura. Di sini ada ekspresi individual, Don Sopastio seperti gambaran apa dengan nama pura-pura dan jadi kita mohon maaf atas atas kesalahan tadi. Semoga kemudian ini menggunakan saudara-saudara dengan toki dari koran itu berarti tanda pelaksanaan konsultasi tahun remaja KPPR tahun 2020.